Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat atau karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita masih melanjutkan penyempurnaan pembahasan akhlak rahmat, yaitu kasih sayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan contoh-contoh bentuk kasih sayang yang termuat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang kasih sayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan amalan kasih sayang maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada para hamba. Siapa saja dari para hamba yang mereka berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih dan disayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai apabila ada seseorang yang dia kehilangan sifat kasih sayang itu dari dirinya dan muncul sikap-sikap yang berlawanan dari sikap kasih sayang tersebut pada dirinya, dan itu teraplikasi, ya, dan ini mengenai dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka bukan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang didapatkan, bahkan sebaliknya, azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menimpanya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dia tahan, yang dia sekap sampai mati. Maka dia masuk ke dalam neraka karena kucing tersebut. Wa qila laha, dikatakan kepadanya, la anti ata'amtiha wala saqaitiha hina ya habastiha. Dikatakan kepadanya, engkau tidak memberikan makan kepadanya dan engkau juga tidak memberikan minum kepadanya tatkala engkau ya menahannya. Wala anti arsaltiha fa'akalat min khashashil ardi, dan engkau juga tidak melepaskannya sehingga dia bisa makan dari ya hewan-hewan bumi. Ya, demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sifat kerasnya hati, kakunya ya kasarnya tindakan itu menunjukkan tercabutnya sifat kasih sayang dari dirinya. Dan tidaklah tercabut sifat kasih sayang tersebut melainkan dari orang yang celaka. Oleh karenanya kita dapatkan ya dalam hadis ini wanita yang tidak berkasih sayang terhadap kucingnya yang dia tahan sehingga dia tidak memberikan makan dan minumnya, lalu matilah kucing tersebut. Itu menunjukkan ya tidak adanya sifat kasih sayang pada diri wanita tersebut. Nah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diazab dengan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan hadis yang lain, hadis tentang teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sifat kasih sayang. Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, inni la adkhulu fi sholati fa uridu italataha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya benar-benar aku akan masuk ke dalam solat, maksudnya akan melakukan solat. Fa uridu italataha, dan aku ingin memperpanjang solat tersebut. Fa asma'u buka as-sabi, namun ya aku mendengar tangisan ya seorang bayi. Fa atajawwazu mimma a'lamu, ya maka aku memperingannya, yaitu mempercepat salat tersebut ya, dikarenakan apa yang aku ketahui ya dari begitu beratnya yang dirasakan oleh ibunya karena tangisan bayinya. Demikian. Nah, seperti itu. Lihat bagaimana sifat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya yang didapatkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang berkeinginan untuk memperpanjang solat ketika beliau masuk ke dalam solat, maksudnya melakukan solat
ya, berkeinginan untuk memperpanjang sholat, namun akhirnya tertunda dan tertahan karena mendengarkan tangisan bayi. Karena tentunya tangisan bayi ini membuat sang ibu bayi ya itu merasakan perasaan yang tidak nyaman ketika mendengarkan ya tangisan bayi tersebut. Dia tidak akan konsentrasi. Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada bayi sekaligus kepada ibu bayi. Ya. Nah, ini perhatian yang sangat besar kepada Rasulullah, porsi yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ini menunjukkan sifat kasih sayang Rasulullah kepada ya umatnya. Demikian. Ya, dan ini pantas untuk kita contoh. Ya, pantas untuk kita contoh. Oleh karenanya kita ya ketika kita mendapatkan bayi itu menangis, ya, sementara dia butuh kepada ibunya, maka segera kita hadirkan ibunya atau kita berikan bayi itu kepada ibunya. Demikian ya para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Begitu juga tatkala kita ya mengimami satu jamaah salat, lalu kita mendapatkan ada bayi yang menangis, maka hendaknya kita menyegerakan untuk ya menyegerakan salat tersebut atau memperingan salat tersebut ya. Memperingan salat tersebut sehingga salat itu tidak terlalu lama ya. Sehingga membuat lamanya ya ibu bayi tersebut menahan ya perasaan gundahnya ya mendengar tangisan bayi tersebut. Ya demikian. Nah, tentunya galau ya. Ya galau ya. Sang ibu bayi memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada bayinya itu condong dan cenderung kepada bayinya, dia sayang kepada bayinya, demikian. Dan bayi pun dia butuh kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Nah, gitu pula ya. Maka oleh karenanya segera untuk menyelesaikan atau memperingan ya menyegerakan penyelesaian sholat. Namun tentunya dengan memenuhi hak-hak sholat ya. Demikian. Di antaranya adalah ya memberikan semua ya rukun-rukunnya ya tanpa meninggalkannya dan tanpa menguranginya. Demikian. Nah, ini contoh ya, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang menunjukkan sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Baik, nah ini menunjukkan tentunya ya adanya sifat rahmat di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada satu asar atau asar itu adalah riwayat ya, kisah yang diriwayatkan tentang Zainul Abidin, yaitu Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Kana fi tariqihi ilal masjid, dahulu dia pernah ya berjalan di jalanan menuju masjid, maksudnya berada di jalan sedang berjalan menuju masjid. Fasabbahu rajulun, lalu ternyata ada seseorang yang mencelanya, mencela, memaki, demikian. Faqasadahu ghilmanuhu liyadribuhu wa yu'dhuhu, ya. Lalu ternyata orang-orang di sekitarnya, yaitu para pembantu, ya, para pembantunya, ya, pembantu dari Zainul Abidin ini atau orang-orang sekitarnya yang bersama dengan Zainul Abidin ya, atau bisa dikatakan pengawal dari Zainul Abidin, yaitu bermaksud untuk memukul dan menyakiti orang yang mencela tersebut. Fanahahum wa kafahum anhu rahmatan bihi. Namun ya Zainul Abidin yaitu Ali bin Al-Husain itu mencegah mereka dan melarang mereka sebagai bentuk sifat kasih sayangnya terhadap orang tersebut. Summa qala, kemudian ia mengatakan, ya hada ana aktsaru mimma taqulu, ya. Celaan itu celaan tentang keburukan-keburukan, yaitu diungkapkan kata-kata buruk kepada Zainul Abidin. Maka ia mengatakan, wahai Anda, ya hada, wahai Anda, ana aktsaru mimma taqulu, aku lebih banyak kejelekannya ketimbang apa yang engkau ucapkan itu. Wa ma la ta'rifuhu anni aktsaru mimma ta'rifuhu, dan apa yang tak kau tahu tentangku itu lebih banyak daripada yang engkau tahu tentangku. Nah, seperti itu, Masya Allah ya. Jadi keburukan yang diketahui oleh orang tersebut ya,
itu ternyata lebih sedikit ketimbang apa yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Ya, begitu. Fa in kana laka hajatun fi dzalika dzakartuhu, ya, zakartahu. Nah, apabila engkau memiliki kebutuhan dalam hal itu, ya, zakartuhu, aku akan sebutkan. Maksudnya apabila engkau butuh untuk mengetahui kejelekan-kejelekanku, aku akan menyebutkannya, ya. Fa khajila ar-rajulu wastahya fa khala'a alaihi, ya, Zainul Abidin qamisahu, ya. Kemudian, ya, laki-laki tersebut pun, ya, terkagum, terkejut dia, ya, dan dia merasa malu, ya. Maka Zainal Abidin pun melepaskan, ya, gamisnya untuk diberikan kepada orang tersebut. Wa amarallahu bi alfi dirhamin, ya, dan ia memerintahkan agar ia diberikan 1000 dirham. Masya Allah, ya, sudah mencela, dikasih hadiah berupa pakaian, berupa uang, ya, 1000 dirham. Masya Allah. Fahadal afu wa hadal ihsanu. Nah, inilah dia kemaafan dan inilah dia kebaikan. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, di sini tentunya juga ada sifat rahmat, kasih sayang, ya. Kasih sayang itu tidak membalas orang tersebut. Kenapa? Karena pantas orang tersebut untuk dibalas, begitu, ya. Karena mencela. Tapi, ya, inilah anak turunan Rasulullah SAW yang punya sifat kasih sayang, tidak membalas, ya, orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Demikian kasih sayang, bahkan dia memaafkan, ya. Kata Nabi SAW, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya melainkan kemuliaan. Jadi semakin mulia, ya, orang yang memiliki sifat kemaafan tersebut. Masya Allah, ya. Dan ini juga bentuk kebaikan, ya, kebaikan, ya, di mana sudah dicela mestinya dibalas, ya, tapi tidak dibalas karena kasih sayang sama orang tersebut dan dimaafkan kesalahannya, bahkan dikasih, ya, kebaikan-kebaikan, pakaian dan uang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini merupakan bentuk, ya, bentuk-bentuk dari sifat kasih sayang itu, ya, yang ini ada pada anak turunan Rasulullah SAW. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia seperti ini, ya, sifat kasih sayang, sifat pemaaf, ya, sifat ihsan kepada sesama, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, diminta kecuali Allah akan memberikan apa yang diminta tersebut, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang memberikan taufik kepada hambanya, ya, tunjukilah kami kepada akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tidak ada yang mampu untuk memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Dan palingkanlah dari kami, ya, akhlak-akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk tersebut dari kami kecuali Engkau, ya Allah. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan masuki, ya, fasal baru, yaitu fasal yang ke-7 tentang akhlak atau sifat atau karakter malu, ya. Demikian insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka yang ingin bertanya silahkan, ya, layangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 08 12 12 12 88 34.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberi kesehatan kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, jika menulis di batu nisan itu dilarang ataukah boleh Ustadz? Apakah boleh menggantinya dengan menanam sebatang pohon sebagai tanda ya tanpa ada keyakinan apapun? Syukron Ustadz. Baik, ini pertanyaan ya dari saudara kita ya terkait dengan ya memberikan tulisan-tulisan ya di kuburan ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan ya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait larangan ya menulis di kuburan ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hadis disebutkan, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, disebutkan dalam hadis tersebut, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuktaba 'alal qabri syai'un ya. Kata Nabi SAW atau kata sahabat ya bahwasanya Nabi SAW melarang ya untuk dituliskan pada kuburan itu sesuatu bentuk tulisan. Artinya ya ada larangan Nabi SAW ya melakukan tulisan-tulisan ya pada kuburan, demikian ya. Bahkan sedikit pun itu dilarang, tidak boleh ya. Dan ada hadis yang juga yang lainnya yang menunjukkan larangan tersebut ya. Bahkan ada hal-hal yang lain yang dilarang untuk dilakukan di kuburan. Di antaranya adalah duduk di atas kuburan. Baik, hanya saja saya sebutkan satu hadis yang khusus ya terkait mencatat atau menulis-nulis ya pada kuburan. Baik itu pada nisannya, baik itu pada mungkin pelang atau yang semisalnya pada kuburan tersebut, maka itu tidak boleh ya, demikian, karena ada larangan dari Nabi SAW. Al-aslu fin nahi litahrim, hukum asal larangan itu adalah untuk keharaman, demikian. Baik para hamba Allah rahimani, tentunya itu terlarang ya untuk keharaman, sesuatu yang diharamkan. Baik ya, bolehkah ya menanam sebatang pohon sebagai tanda ya, hanya sebagai tanda saja? Maka kita katakan ya boleh saja. Cuma permasalahannya biasanya kalau menanam pohon di kuburan ini akan tumbuh subur ya, tumbuh subur, sehingga ini akan menyebabkan ya akar-akar pohon tersebut ini akan merusak, kita katakan ya merusak dinding-dinding dari kuburan tersebut, sehingga ini akan membuat jebolnya kuburan dan seterusnya ya. Nah, dikhawatirkan bila ternyata ya orang yang dikuburkan tersebut adalah orang yang awet ya, orang yang awet tubuhnya, karena barangkali Allah SWT berkehendak untuk menjadikannya awet, yang barangkali ya hamba tersebut memiliki amalan-amalan yang luar biasa ya semasa hidupnya. Nah, dikhawatirkan akar-akar pohon ini akan menyakiti
ya akan menyakiti tubuh dari hamba yang awet ya fisiknya tersebut, ya. Perlu diketahui bahwasanya kasru admil mayyiti ka kasri admil hayy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mematahkan tulang orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, itu seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Nah, oleh karenanya jangan sampai tersakiti karena hal ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalaulah memang sebenarnya ingin mencari cara yang tidak terlarang sebagai tanda untuk dikenalinya kuburan, maka bisa dilakukan dengan ya menanamkan batu nisan yang berbeda. Demikian. Jadi, silakan pesan batu nisan yang berbeda. Seperti contohnya, kalaulah batu nisan saat ini dia panjang, ya, maka cobalah pesan untuk batu nisan yang bentuknya lebih unik, sehingga ya keunikan ini membuat ya dia beda sendiri, ya, seperti itu. Mungkin dari sisi warnanya, ya, dari sisi bentuknya, ya. Kalau sekarang biasanya berbentuk seperti ya kubah dari masjid, ya, biasanya bagian atas dari batu nisan itu. Coba bentuk mungkin yang lain, apakah bentuk peta atau bentuk yang lain atau warnanya, nah seperti itu. Atau dibuat batu agak bulat, nah seperti itu, yang agak berat sehingga ini tidak bisa diangkat oleh orang biasa dan tidak ada keinginan orang untuk mengambil atau membawanya pulang, nah seperti itu, ya. Jadi begitu saja, karena memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengangkat satu batu, ya, untuk diletakkan pada kuburan Utsman bin Mad'un sebagai tanda, ya, bagi Utsman bin Mad'un ini. Nah seperti itu. Jadi boleh insyaallah taala, tidak mengapa untuk ya membuat batu yang sedikit berbeda, tapi hindari larangan menulis-nulisnya, demikian. Nah seperti itu, ya, berbeda dari batu nisan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua saya sedang sakit, sering kejang-kejang akibat gula darah terlalu tinggi. Jadi kena gangguan saraf. Pertanyaannya, bolehkah saya membaca Al-Quran di sebelahnya dengan niat meruqyahnya, dan sekalian mohon doanya Ustadz untuk kesembuhan orang tua anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin, terkhusus dari saudara kita ini yang memiliki orang tua yang sedang sakit. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan orang tuanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkan, anta syafi, engkaulah sang penyembuh, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lagi. Amin ya rabbal alamin. Ketahui bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antara fungsinya adalah sebagai syifa, yaitu kesembuhan, ya. Bahkan itu kesembuhan bagi penyakit fisik dan psikis.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'an, dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an, ma huwa syifa', apa saja yang merupakan kesembuhan. Disebutkan di sini ya, itu dengan bentuk mutlak, yaitu tidak tertentu ya, kesembuhan untuk penyakit apa, menunjukkan bahwasanya ini bisa ya berlaku bagi penyakit fisik maupun penyakit psikis, demikian ya, penyakit ya raga maupun ya rohani, raga dan juga jiwa, demikian. Nah, seperti itu ya. Dan sebagai rahmat, Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang beriman ya, dan tidaklah menambahkan Al-Quran itu kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, seperti itu. Surah Al-Isra ayat 82. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menurunkan dari Al-Quran tersebut ya, yang dia menjadi ya kesembuhan bagi orang-orang beriman, bahkan orang-orang kafir ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana ya pernah ada salah seorang dari ketua suku atau ketua kabilah dari orang kafir ini ya, yang tersengat binatang berbisa. Tentunya ini penyakit fisik ya, dan ini orang kafir. Lantas mereka mengupayakan kesembuhan, namun tak juga kunjung sembuh. Lantas mereka pun datang kepada para sahabat, lalu menanyakan, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka Abu Sa'id mengatakan, na'am, ya ada. Maka Abu Sa'id yang maju ya datang kepada pemimpin atau ketua kabilah tersebut, lalu meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah, demikian ya. Sembuhlah ya ketua atau pemimpin kabilah tersebut. Lalu mereka mendapatkan hadiah berupa kambing-kambing, dan mereka ya para sahabat ketika itu, tidak hanya Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu menunda untuk menerima hadiah tersebut sampai mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan kalau mereka sampai kepada Rasulullah, mereka mengatakan ya tentang kasus tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang memberitahu kepadamu bahwasanya ya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, demikian. Nah, seperti itu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Qur'an diantaranya adalah surah Al-Fatihah, yang itu merupakan ya surah pertama dalam Al-Qur'an, yaitu ya ternyata memiliki ya keutamaan diantaranya adalah untuk ruqyah, kesembuhan penyakit fisik, demikian ya. Begitu juga penyakit psikis bisa insyaallah taala. Makanya orang-orang yang mereka ada kena gangguan jin ya, maka bisa untuk dibacakan Al-Qur'an ya, itu memberikan pengaruh. Dalam surah Al-Isra ayat 82 tadi disebutkan di akhirnya, wala yazidul zalimina illa khasara, tidaklah ya menambahkan kepada orang-orang zalim itu, Al-Quran tersebut tidak menambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali kerugian ya. Syaitan yang merasuki dan mengganggu manusia ya, itu adalah ya adalah hamba-hamba Allah yang zalim, maka dibacakan Al-Quran kepada mereka, ini akan menambahkan kerugian bagi mereka. Nah, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat duhur untuk Wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf.
Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk mari bersama kita membantu pembebasan lahan ya dengan cara berdonasi, mengirimkan sebagian harta yang telah Allah ya amanahkan kepada kita untuk membebaskan lahan yang nantinya lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 700 sekian juta rupiah. Ya, kita masih punya peluang yang banyak untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan walaupun tatkala kita sudah tiada. Mari silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.